Welcome back to Easy English, learn English like native speaker. Minggu lalu kita belajar tentang simple present dan juga present continuous. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang present perfect dan present perfect continuous. Nah, yang pertama present perfect. Present perfect adalah tenses yang kita gunakan ketika kita ingin menyatakan suatu kejadian yang berlangsung dulunya di masa lampau, dimulai, tapi sampai sekarang masih berlangsung. Wow. Mulai bingung ya? Kok sama dengan past tense sih Pak? Dilakukan pada masa lalu? Ya, kalau past tense dilakukan pada masa lalu, namun juga sudah selesai pada masa lalu. Tapi kalau present perfect dilakukan pada masa lalu, mungkin dimulainya pada masa lalu, tapi sampai sekarang itu masih berlangsung atau mungkin masih memiliki dampak sampai hari ini. Kedua, kalau past tense itu waktunya biasanya sudah ditentukan. Dalam artian kita sudah tahu kapan itu terjadi. Semua orang tahu kapan itu terjadi. Tapi kalau present perfect, ya rata-rata orang belum tahu kapan itu terjadi, atau ketika waktu itu menjadi tidak penting. Apakah kapan itu terjadi menjadi tidak penting. Nah, kalau misalnya past tense, misalnya kita mengatakan she had lived here for 3 years. Artinya dia sudah tinggal di sini selama 3 tahun, tapi dia sudah tidak tinggal di sini lagi. Kenapa? Karena past tense. Tapi kalau present perfect, kita mengatakan she has lived here for 3 years. Artinya dia sudah tinggal di sini selama 3 tahun dan dia masih tinggal di sini sampai saat ini. Nah, itu maksudnya. Lalu gimana dengan polanya? Polanya mudah, sama dengan sama dengan past perfect, yakni objek, subjek, kemudian have atau has, kemudian verb ketiga atau kata kerja ketiga, dan sisanya the rest of the sentence. Contoh tadi, she has lived here for 3 years, atau he has worked in the bank for the last 5 years. Jadi dia sudah bekerja di bank selama 5 tahun terakhir, tapi dia masih kerja di bank. Atau misalnya menyatakan sesuatu yang waktunya itu tidak terlalu penting kapan itu terjadi. Misalnya she has read buku apa bagusnya? She has read the Noam Chomsky book. Dia sudah membaca bukunya Noam Chomsky. Ya. Artinya bahwa waktu yang ada di situ tidak ditentukan. She has read the Noam Chomsky. Waktunya menjadi tidak penting. Pastinya dia sudah membaca. Kapan dia membaca ya tidak penting. Atau misalnya yang belum berakhir, kira-kira she has gone to the cinema twice a week. Artinya dia pergi ke sinema 2 kali dalam seminggu. Wow, benar sekali. Sorry, sepertinya dan ya, kita lanjut. Bagaimana tadi? She has gone to the cinema twice a week. Dia sudah pergi ke sinema 2 kali dalam seminggu. Tapi masih akan terus ke sana. Dalam artian masih akan berlangsung. Atau misalnya menyatakan suatu kejadian yang baru saja selesai. Kalau baru saja selesai, kita tambahkan just misalnya. She has just left. Dia baru saja pergi. Tambah just. Just itu baru aja. Gitu. Atau I have eaten this morning. Nah, saya sudah makan pagi ini dan sampai sekarang saya masih kenyang. Itu maksudnya I have eaten this morning. Artinya tadi pagi saya sudah makan dan sampai sekarang saya masih kenyang. Itu maksudnya. Lalu bagaimana dengan bentuk negatifnya? Ya mudah. Kalau bentuk negatifnya tinggal tambah not setelah has atau have. Misalnya we haven't seen her today. Kami belum bertemu dia hari ini. Dan sampai sekarang belum, ya kan?
Atau misalnya I haven't table the proposal, atau I haven't eaten this morning, saya belum makan pagi ini. Kemudian bagaimana dengan bentuk pasif? Bentuk pasifnya mudah, tinggal tambahkan be, di mana to be di sini adalah to be bentuk ketiga. Bentuk ketiga dari to be adalah been, sehingga kita mengatakan misalnya the dishes have been cooked by the chef. Jadi makanannya sudah dimasak oleh chef. Atau misalnya the couple have been to Bali this weekend. Jadi pasangan itu sudah ke Bali akhir minggu ini misalnya. Atau misalnya lagi I have been there last night. Jadi semalam saya di sana. Saya sudah di sana semalam. Jadi gitu. Bentuk pertanyaannya mudah. Have you been to Australia? Apakah kamu pernah ke Australia? Mudah kan? Nah, alhamdulillah kalau mudah. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang present perfect continuous. Ini adalah kejadian yang dulu berlangsung, tapi juga belum selesai sampai sekarang. Artinya masih berlangsung saat kita sedang berbicara. Oh, apa tidak sama dengan present perfect? Ya kelihatannya sama, tapi beda. Kenapa? Karena yang satu ini benar-benar sedang berlangsung, bukan lagi masih akan berlanjut gitu. Bukan. Tapi benar-benar masih akan berlangsung setelah dimulai pada waktu yang dulu. Contohnya misalnya she has been waiting for you all day. Jadi dia sudah menunggu kamu sepanjang hari dan dia masih menunggu. Dia saya sudah menunggu. Misalnya saya ditelepon sama teman, terus saya mengatakan I have been driving for an hour right now. Berarti saya sudah mulai menyetir dan saya masih menyetir selama 1 jam ini dan masih menyetir ketika saya ditelepon oleh teman. Itu maksudnya perbedaannya dengan present perfect. Kalau present perfect kita tidak sedang berbicara melakukan aktivitas itu. Aktivitas itu mungkin saja masih akan berlangsung, tapi tidak jelas waktunya kapan. Kita tidak sedang menjalankan aktivitas itu. Misalnya perbedaannya, kalau saya mengatakan she has been working in the bank for 3 years, dia sudah bekerja di bank selama 3 tahun. Artinya sampai sekarang dia tidak pulang-pulang gitu. Tapi kalau saya mengatakan she has worked in the bank for 3 years, artinya dia bekerja di bank selama 3 tahun, tapi kadang dia pulang ke rumah, ya kan? Tapi sudah 3 tahun dia kerja di bank. Beda kalau saya mengatakan she has been working in the bank for 3 years, artinya sampai sekarang dia tidak pulang-pulang, gitu. Atau saya mengatakan sorry you are late. He has just been going. He has just been going to the airport. Dia baru saja pergi ke airport, ke bandara. Artinya dia masih dalam perjalanan. Kalau agak bingung, perbedaan utamanya dari dalam pola dengan present perfect. Kalau present perfect, kalau kita menggunakan been itu karena dia bentuknya pasif. Kalau present perfect continuous sudah pasti menggunakan been. Oke? Jadi polanya adalah subject has atau have, kemudian been, lalu kemudian kata kerja pertama ditambah dengan ing atau jiran, verb ing. Lalu kemudian sisa kalimatnya. Bagaimana bentuk pasif dari past perfect continuous? Ya mudah juga. Caranya ya tinggal tambahkan being setelah been. Misalnya bentuk pasifnya
The floor has been being swept by Tina. Lantainya sudah dipel oleh Tina, tapi Tina masih sedang mengepel. Mungkin mengepel di ruangan yang lain, di lantai yang lain. Tapi untuk lantai yang saya tempat saat ini sudah dipel oleh Tina. Tapi Tina masih sedang mengepel. Mudah kan? Bagaimana bentuk negatifnya? Tinggal tambah na setelah been, setelah have. Bentuk pertanyaannya juga mudah. Tinggal has atau have, kemudian ditambah dengan subject, lalu been, kemudian verb ing, lalu sisa kalimatnya. Misalnya kayak tadi kita mengatakan she has been waiting for you all day. Dia sudah menunggu kamu sepanjang hari dan dia masih menunggu. Saya mau bertanya, has Tina been waiting for you all day? Apakah Tina menunggu kamu sepanjang hari? Atau bentuk negatif dari pertanyaan, misalnya hasn't she been waiting for you all day? Apakah dia tidak menunggu kamu sepanjang hari? Bukankah dia menunggu kamu sepanjang hari? Mudah kan? Bentuk pasifnya, gimana kalau kita mau bertanya dalam bentuk pasif? Ya bisa juga. Misalnya, has the dish been cooked by the chef? Atau has the ball been kicked by you? Apakah bola itu ditendang oleh kamu? Mudah kan? Nah, itu aja dulu untuk minggu ini. Saya berharap Anda belajar dan tetap semangat. Jangan lupa tetap semangat untuk kemudian menonton film berbahasa Inggris tanpa subtitle bahasa Inggris, dan juga menyanyikan lagu berbahasa Inggris atau menyanyikan lagu bahasa Indonesia tapi dalam versi bahasa Inggris. Saya menunggu kalian bisa menjadi lebih baik bahasa Inggrisnya ketimbang kalian belajar di SMP dan SMA selama 6 tahun belakangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.